Karena itulah suatu negara yang semakin agamis, semakin mabuk dogma, ini semakin lemah nalarnya. Ini kita sayangkan kok sekolah negara sudah tidak ada lagi, hilang jati diri, nilai-nilai nasionalisme. Sementara semua ajaran agama itu cenderung membrowsing, ya, mencuci otak umatnya. Itu lebih mencintai agamanya daripada negaranya. Ini kan ambang kehancuran bangsa ini. Apa kita rela melihat bangsa ini hancur di kedepannya untuk anak cucu kita? Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa hari terakhir ini, ya kurang lebih 1 bulan terakhir inilah, banyak orang tua yang kebingungan mencari sekolah untuk anaknya. Ini yang anaknya itu baru lulus. Tapi banyak orang tua juga kebingungan setelah mendapatkan sekolahan itu biayanya. Banyak beban-beban yang harus diselesaikan oleh orang tua. Mulai dari seragam sekolah, setelah itu uang, ada istilahnya uang gedung. Kalau sekarang ini pakai istilah lain, ada uang katanya DP pendidikan, macam-macam istilahnya, tapi intinya orang tua harus siap banyak duit. Bahkan sekolah-sekolah tertentu yang favorit ini semacam menjadi guruan. Oh, kalau sekolah di situ harus ada D2 misalnya. Kalau enggak dulur ya duit. Ada lagi yang ada istilahnya kalau mau ke sekolah tertentu, ini kalau nggak pinter, ya harus punya duit gitu. Nah, yang intinya di mana orang tua tuh sangat terbebani akan banyak biaya. Dan yang anehnya lagi, ada saat ini istilah itu daftar ulang, registrasi. Ini sesuatu yang terasa rancu dan lucu, karena si anak ini kan sudah sekolah di situ. Kenapa harus daftar ulang? Mau jelas-jelas sekolah di situ. Mamanya kelas 1 mau naik kelas 2. Kan nggak mungkin si anak itu pindah sekolah. Jelas-jelas sekolah di situ. Masih disuruh registrasi atau daftar ulang. Ujung-ujungnya duit. Harus membayar uang daftar ulang. Sehingga sangat terasa dunia pendidikan kita saat ini menjadi dunia untuk bisnis. Bahkan saya dulu pernah ada kenalan ya. Sekarang beliaunya udah meninggal, seorang profesor. Waktu itu dia cerita ke saya, ada temennya itu punya sekolahan. Ketika menjelang pendaftaran, ya, siswa baru, ini si pemilik sekolah swasta tadi ini cari hutangan ke bank. Untuk apa? Untuk modal awal. Karena ketika bicara pendaftaran kan butuh formulir, butuh buku, butuh seragam, ya. Dia cari hutangan ke bank. Atau kenalan saya sang profesor tadi, dia minta pinjam uang di situ. Pinjam uang dan segala resiko bunganya. Si pemilik sekolah berani ambil sekian ratus juta. Karena nanti ketika semuanya siswa itu tergiur dengan segala promo dari sekolah tadi, ini uang mengalir, bisa untuk mengembalikan. Benar-benar dunia bisnis, dunia pendidikan kita. Benar-benar ngeri dunia pendidikan kita yang awalnya. Dulu itu saya teringat ceritanya orang tua saya.
Simbah saya ini lulusan sekolah guru. Pada zaman dulu yang saya ini bukan di SPG, apa namanya, di sekolah SGB, sekolah guru. Jadi dulu itu sebelum SPG itu kan salah. Iya, SGB. Sebelum ya SGB ya. Nah, ini pada zaman dulu untuk menjadi guru itu benar-benar pengabdian. Negara belum mampu bayar. Pengabdian ingin mencerdaskan bangsa. Sehingga tokoh guru itu sangat dihormati di kampung, di desa-desa. Bahkan mereka kadang-kadang guru itu bayarannya ini hasil bumi. Sangat mulia tujuan dunia pendidikan dulu. Tapi saat ini udah berubah total. Sekarang tidak ada Sang Umar Bakri sekarang. Semuanya serba duit. Nah, kondisi yang seperti ini tentunya harus kita renungkan. Di sisi lain, saya banyak juga mendengarkan keluhan-keluhan dari orang tua, dari wali murid. Saat ini sangat kesulitan mencari sekolah nasionalis. Saat ini. Kalau sekolah-sekolah yang berbackground agamis, semacam madrasah ya, untuk agama Islam atau sekolah-sekolah lain yang berbackground agamis, entah itu Kristen atau Katolik, itu kita tidak perlu mengkritisi karena memang dengan benderanya udah bendera agamis. Tetapi banyak sekali sekolah-sekolah negeri milik negara. Ini pun saat ini sudah rasa agamis. Sehingga saat ini banyak orang tua ini kesulitan mencari sekolah nasionalis. Karena itu akan kita bedah, akan kita kaji bersama. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan pada bangsa ini, bisa memberikan wacana baru. Ini menggugah, karena kalau ini terus-menerus terjadi tentunya merupakan kehancuran bangsa. Sehingga kita akan bahas temanya, yaitu sulitnya mencari sekolah nasionalis, apakah ini ambang kehancuran bangsa. Nah, sebelum kita membahas tema ini, sulitnya mencari sekolah nasionalis, apakah ini ambang kehancuran bangsa? Ini akan dibuka terlebih dulu dengan tembang. Seperti biasanya ini mumpung ada ibu-ibu mantan guru, ya kita minta tolong nembang, sekaligus nanti kita bahas ini tentang dunia pendidikan. Silakan Bu Rodi atau Bu Nani ini yang mau nembang. Bu Rodi dulu silakan. Tapi tasih belajar nggih. Nggih. Dandang gula turu lare. Nggih. Kangge nita lelakuning gendeng kembang kacang pembukaning sekar dandang kula turu lare binarunging swara ruming
ngoni wiramani lancaran mungkin naryo kecul bepadate nora oncak waska cakup cakepane datan cicir dawah ladrang kembang kacang. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Rodi tembangnya. Nah, para pemirsa, tadi sudah dilantunkan tembang Dandang Gulo Turu Lari kalian Bu Rodi, mantan guru. Nah, kita lanjutkan tema kita yaitu sulitnya mencari sekolah nasionalis. Apa ini merupakan ambang kehancuran bangsa? Ambang itu sebelum pintu, jadi ambang pintu. Apa ini merupakan tanda-tanda atau indikator menuju kehancuran bangsa kita? Karena sulitnya mencari sekolah nasionalis saat ini. Yang kita prihatinkan sekolah-sekolah negeri yang notabene milik negara, yang seharusnya mengajarkan, menanamkan nilai-nilai nasionalis, ternyata semuanya terasa agamis. Bahkan seperti ingin meniru, menjiplak budaya Arab. Ini yang jadi keprihatinan kita. Sudah biayanya tinggi, di situ ada kapitalisasi pendidikan, ternyata mencari sekolah nasionalis kesulitan. Dan ini merambah tidak hanya sekolah negeri yang notabene sekolah negara yang seharusnya mengajarkan nasionalis, semuanya terasa agamis. Termasuk sekolah-sekolah yang merupakan milik lembaga negara. Contoh umpamanya sekolah milik TNI Angkatan Darat, mulai dari TK, SD, Kartika. Ya. Ini juga terasa sekali agamis. Begitu juga umpamanya sekolah miliknya Polri, mulai TK Kemala Bayangkari, ya, sampai sekolah lainnya yang dikelola oleh Polri. Ini benar-benar terasa sekali agamis. Nah, ini kalau tidak secepatnya bangsa ini sadar, bangsa ini benar-benar diambang kehancuran. Karena ketika bicara tentang agamis, apakah itu menjamin moral? Tidak. Karena agama cuma mengajarkan seseorang untuk rajin ibadah. Ini merupakan indikator orang beragama. Agama cenderung tidak mengajarkan tentang moral secara objektif. Mereka hanya mengajarkan moral standar mereka, bukan moral secara objektif. Sehingga dalam video kita yang lain kita membuat tema apa? Jangan jadikan bangsa ini berakhlak, tapi jadikan bangsa ini bermoral.
Apakah akhlak itu jelek? Tidak, kita tidak bicara akhlak itu jelek. Tetapi akhlak adalah standar moral di dalam agama Islam. Bukan moral dalam standar yang objektif. Sehingga orang yang dipandang berakhlak dari salah satu agama, belum tentu dipandang berakhlak dari agama lain. Karena memang agama tidak mengajarkan moral secara universal. Agama mengajarkan moral secara subjektif, secara versi mereka, kelompok mereka, bukan secara objektif. Ini bukan rahasia lagi gitu loh. Salah satu contoh adalah yang kemarin kita angkat di video lain, di video kita yang lain. Ada seorang profesor yang melukiskan sketsa seorang tokoh agamis, junjungan dalam sebuah kelompok agama tertentu, menggambar sketsa berdasarkan dari data-data literasi yang ada dari kelompok itu. Nah, sketsa tadi kelihatan sang tokoh agama ini sangat jelek gitu, karena mohon maaf di dalam literasi dari sumber mereka sendiri, tokoh ini pernah ikut perang 30 kali. Pipinya tergores pedang. Ya, kalau di gambar sketsa kan jelek banget. Apa yang terjadi? Sang profesor ini dibunuh oleh seorang pemuda dari kelompok agama tadi. Apa kata umat beragama tadi? Wah, hebat. Pemuda ini sangat berakhlak. Karena membela junjungan kita. Ini kalau menurut sisi mereka ya udah bener, ini berakhlak. Tapi apakah ini bermoral dari sisi kemanusiaan? Terus apa salahnya sang profesor tadi? Dia kan hanya melukis sketsa berdasarkan literasi dari kelompok mereka sendiri. Ini agamis. Jadi standar moral suatu agama ini bukan standar moral secara objektif, secara universal. Kalau bangsa ini terus-menerus digiring seperti ini menjadi agamis, seolah-olah agamis itu sesuatu yang absolut, yang tidak terbantahkan, yang tidak bisa disalahkan, hancur bangsa ini. Seharusnya sekolah-sekolah negara mengajarkan tentang nasionalisme. Dan banyak sekali ajaran-ajaran agama ini mendorong, memotivasi umatnya untuk lebih mencintai agamanya daripada mencintai negaranya. Bangsa ini diambang kehancuran. Kapan bangsa ini sadar? Kita kembalikan sekolah-sekolah negara tadi yang berbasis nasionalis, bukan berbasis agamis. Kita sangat prihatin saat ini banyak orang tua yang berjiwa nasionalis ini kesulitan mencari sekolah nasionalis. Sekolah negara sudah agamis ya, termasuk sekolah-sekolah milik lembaga-lembaga negara. Sehingga saya pernah membaca hasil surveinya Denny JA. ASN kita terpapar agamis radikal ini kurang lebih hampir 30%. TNI Polri terpapar ajaran agamis radikal ini 3%. Ini yang berbahaya. Supaya tidak terulang kembali seperti peristiwa tahun 50-an. Ada TNI merah, ada TNI hijau. Menjadikan perang bangsa ini terancam perang saudara. Apakah ini akan terulang kembali? Kalau bangsa ini tidak secepatnya sadar. Terutama para pemegang kebijakan tersebut. Apalagi seorang TNI, kayak kasusnya kemarin di salah satu Korem ya. Nggak perlu saya sebut, saya yakin pemirsa bisa buka jejak digital. Pangkatnya kolonel, dia terpapar agamis radikal. Karena TNI ini kan pegang senjata. Yang terpapar pimpinannya, sekelas kolonel.
Sementara bawahnya walaupun tidak terpapar agamis radikal, dengan sumpah Sabta Marga dia kan harus mengikuti perintah komandannya. Benar-benar suatu keprihatinan yang harus kita renungkan bersama dan kita tindak lanjuti. Sulitnya sekolah nasionalis, apakah ini ambang kehancuran bangsa kita? Nah, ini bagi para pemirsa nanti silakan untuk kondo takon ya di kolom komentar. Karena ini bangsa kita bersama. Bukan milik Sutrimo pribadi, bukan milik rakyat Prasojo, tapi milik kita bersama yang harus kita selamatkan. Generasi muda kita harus kita selamatkan. Kembalikan pendidikan nasionalis, terutama di sekolah-sekolah negara. Kalau sekolah-sekolah yang memang berbasis agama, kita nggak bisa bicara karena itu milik swasta, terutama yang milik negara. Berarti apa? Kepala sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi perlu benar-benar kembali ditatar P4. Ditatar tentang nilai-nilai nasionalisme. Nah, ini kondotakon yang pemirsa di komentar, yang di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo untuk kondotakon ini dari siapa dulu ini? Dari Bu Guru dulu, silakan. Monggo Bu Nani. Ya. Bu Nani ini mantan guru, mantan kepala sekolah SD. Saya katakan mantan kalau udah pensiun. Silakan Bu Nani. Rahayu. Rahayu. Apa yang dikatakan Kanjeng Trimo betul. Negara ini diambang kehancuran. Negara maju didukung oleh masyarakat yang maju. Masyarakat maju berdasarkan pendidikan. Nah, kalau toh mencari sekolah saja sulit, dipersulit atau sulit, nah ini sepertinya sengaja kita itu menjurus pembodohan masyarakat. Betul. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Nani. Ya, memang agamis itu kan doktrin atau dogma itu memang melemahkan nalar. Sehingga kalau suatu negara itu semakin agamis semakin terpuruk. Karena nalarnya mati. Ya. Ini ada yang mau disampaikan lagi Bu Rodi yang juga mantan guru. Oh Pak Giono, monggo Pak Gi. Gendalu Rahayu. Ya memang sekarang ini sudah dilema Pak. Kita itu sebagai orang tua, terutama dari anak-anak putu-putu kita ini, cucu-cucu kita ini sudah diambang kehancuran moral. Satu, kita namanya nasional sudah tidak ada. Apalagi di pendidikan itu sudah unggah-ungguh nggak ada. Unggah-ungguh nggak ada. Terus sekarang ini condong bahwa diseragamkan seperti agamis. Contoh aja dari aparat kita pakai ini, sebetulnya identitas seragam siapapun itu kan harus ada. Soalnya di luar sekolah monggo, tapi identitas taruhlah kita keseragaman. Ya sekarang kan enggak, sudah dibungkus macam-macam. Ya di sinilah kita ini takut apa memang nggak tahu atau memang ini disengaja. Jadi negara kita ini seolah-olah mau dibawa kemana? Ini sudah mulai hancur. Terima kasih. Terima kasih Pak Giono. Kita memang merasakan keprihatinan itu. Jadi kalau umpamanya pihak sekolah itu ini tidak tahu atau istilahnya Pak Giono tadi takut ya. Ini kalau tidak tahu kan sangat dilematis ya, sesuatu yang aneh gitu loh. Wong dunia pendidikan kok tidak tahu gitu loh. Nah, dan lagi kok ikut-ikutan. Seharusnya dunia pendidikan kan menjadi pionir. Punya prinsip, punya pionir. Bahwa kita ini ditegakkan. Ya, jadi yang akan bisa menjadi contoh masyarakat gitu loh. Nah, kenapa sekarang seolah seragam dalam arti yang dilabeli A, B, C, D, harus A, kan gitu. Dari sisi kedinasan harus A. Ya terutama dari kaum Jawa itu. Itu sudah
kita identitas namanya ibu atau anak kecantikan itu sudah enggak ada. Ini yang menjadi keprihatinan juga memang Pak Wagiono ya, karena kalau masyarakat awam tidak tahu, kita maklum. Ini dunia pendidikan. Harusnya berani. Harusnya dia punya prinsip. Bukan soal berani atau tidak, tetapi punya prinsip, punya idealis. Tujuannya kemana? Dan dunia pendidikan tentunya harus lebih tahu daripada masyarakat awam. Kenapa saat ini mereka menjadi bodoh gitu loh? Soalnya kan nasional. Ya, seharusnya ya sekolah negara yang menjadi benar-benar pionir nasionalis. Cermin bahwa ada pilah-pilahnya. Terima kasih Pak Ki, ini jadi keperhatian kita. Memang saat ini ada hampir sekolah negara ya. Kalau untuk sekolah swasta milik background agama kita nggak mengkritisi lah itu ya. Karena itu nantinya akan menjadi pilihan wali murid. Oh, anak saya mau saya sekolahkan yang berbackground agamis ya. Silakan. Nah, yang kita prihatin itu kan saat ini sekolah negara. Yang kehilangan rasa-rasa nasionalisme. Nah, ini yang kita prihatinkan. Semuanya harus berbau agamis. Padahal kalau kita bicara secara literasi yang benar, secara akademisi, yang mereka cap agamis itu tidak agamis. Sebagai contoh, mamanya harus pakai jilbab gitu. Jilbab ini kan budaya Arab. Saat ini banyak orang Islam di Indonesia khususnya, saya katakan tidak semua, banyak ya, mengklaim jilbab itu katanya pakaian syar'i gitu. Ini klaim mereka. Tetapi ya sebenarnya tidak semuanya, karena masih ada juga orang-orang Islam yang masih berpikir waras kalau itu budaya Arab, sehingga keluarganya Gus Dur ya nggak pakai jilbab. Keluarganya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, di foto-fotonya terlihat jelas mereka juga tidak pakai jilbab. Keluarganya Quraisy Shihab juga nggak pakai jilbab. Jilbab ini di Indonesia kan baru saja booming, itu kan sekitar tahun 2000-an. Ya, belum lama. Dan ini kalau kita telusuri, ini kan seolah-olah kan ada permainan kapitalis ini. Karena dengan penggunaan jilbab otomatis penggunaan kan lebih banyak. Ada satu lagi. Masalah di Indonesia kan beragama, bermacam-macam. Jadi sekarang ini kan hilang. Kita yang kita beragama, macam-macam, agama siapa? Mau mencari sekolah yang nasional tidak ada, sulit. Kita masuk sana sama, masuk sini sama. Terus yang namanya nasional itu mana? Pemerintah itu ya harus paham lah. Gitu. Soal tadi jilbab kita katakan, kalau di video kita udah banyak kita sampaikan, jilbab ini bukan budaya Islam. Jilbab itu budaya Arab. Ya. Sehingga mulai zaman, kalau kita ambil dari literasi mereka sendiri loh ya, bahkan mulai zaman Nabi Musa pun sudah ada jilbab. Dan itu memang murni budaya Arab. Saat ini pun di negara Arab sana, di Timur Tengah, ya, di Jazirah Arab maksud saya, ini ada 11 agama di sana. Jadi di 11 agama. Jadi jangan kita berpikir kalau orang Arab itu mesti Islam, enggak. Di sana itu ada 11 agama di Jazirah Arab itu, dan semua perempuannya pakai jilbab. Kemarin itu kan ada orang-orang kita yang mengkritisi supaya mereka tuh lepas jilbab. Nah, ya mereka bilang, loh ini budaya leluhur kami kok, walaupun dia orang Kristen. Ya saya orang Kristen katanya. Nah, tapi jilbab itu kan budaya leluhur kami. Kenapa kami harus lepas dari budaya leluhur kami? Berarti Anda saja yang kurang wawasan. Inilah yang menjadi semakin bodohnya bangsa kita gitu loh. Karena ketidaktahuan dan tidak mau tahu gitu loh. Mereka didoktrin oleh guru-guru agama yang memang punya tujuan tersendiri gitu loh. Seharusnya dia mencari tahu. Ya. Benarkah jilbab itu pakaian syari Islam, budaya Islam? Kalau memang ya, kenapa kok malah keluarga Gus Dur malah nggak pakai jilbab? Kenapa kok malahan keluarga Quraisy Shihab nggak pakai jilbab? Kenapa keluarganya Kiai Haji Ahmad Dahlan di foto-fotonya itu nggak pakai jilbab? Bahkan
Inayah Putri Gus Dur itu di medsos banyak itu beliaunya bicara itu mengatakan gini, loh saya sejak kecil nggak diajari pakai jilbab kok oleh nenek-nenek saya. Lah otomatis kalau neneknya Inayah otomatis kan tokoh-tokoh NU besar toh, tokoh-tokoh besar NU gitu loh. Ya. Karena itulah suatu negara yang semakin agamis, semakin mabuk dogma, ini semakin lemah nalarnya. Ini kita sayangkan kok sekolah negara sudah tidak ada lagi, hilang jati diri, nilai-nilai nasionalisme. Sementara semua ajaran agama itu cenderung membrowsing, ya, mencuci otak umatnya. Itu lebih mencintai agamanya daripada negaranya. Ini kan ambang kehancuran bangsa ini. Apa kita rela melihat bangsa ini hancur di kedepannya untuk anak cucu kita? Nah, mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan ini bisalah mencerahkan minimal anggota rakyat Prasojo atau bangsa ini yang berkenan mendengarkan, melihat channel YouTube kita. Karena kalau saya simak di komentarnya di TikTok saya, itu ngeri itu, banyak orang-orang mabuk Arab itu yang sampai istilahnya sampai membuli saya, mencaci maki saya cuma senyum aja. Karena kalau saya terbawa emosi, akhirnya sing waras sing ndi gitu. Ya. Sebenarnya kita bukan waras ngalah, Bu. Kalau kita waras ngalah nanti dunia ini dikuasai orang edan kabeh. Iya. Yang waras jangan ngalah gitu loh. Harus cerdas. Harus cerdas. Tetapi juga tidak perlu emosional. Nanti nek sing waras ngalah, dunia ini dikuasai orang edan semua, orang gila semua. Terutama saat ini adalah gila agamis gitu loh. Karena bangsa ini udah bener-bener parah ini, mabuk agama. Nalar sehatnya udah hilang gitu. Walaupun kadang-kadang tulisan-tulisannya terasa lucu. Oh, ini perintah Tuhan. Loh, kapan Tuhan memberi perintah? Seperti diskusi kita waktu offline tadi sama Bu Rodi. Ini perintah Tuhan. Loh, kapan Tuhan ngasih perintah? Tuhan kapan ngasih perintah gitu loh. Terus kalau ketika Tuhan memberi perintahnya itu cara memberikan perintah itu tadi bagaimana? Apakah Tuhan itu muncul dari langit gitu ya, terus bicara, oh Bu Rodi kamu kita tidak tahu. Nah, Tuhan tidak pernah ngasih perintah. Hanya orang-orang agamis yang mengklaim itu perintah Tuhan. Ini kan klaim sepihak mereka. Tapi kalau kita mau jujur, kapan Tuhan ngasih perintah? Bagaimana Tuhan memberikan perintah? Nggak ada Tuhan tuh kasih perintah. Oh, kitab suci itu perintah Tuhan. Itu kan klaim sepihak. Bagaimana caranya Tuhan ngasih perintah terus jadi kitab suci? Nggak ada. Ada memo. Oh, ada memo. Oh, Pak Sugi yang mantan pimpinan perhutani ngasih memo ke anak buahnya gitu. Kita harus cerdas lah dalam kita memandang suatu fenomena. Bangsa ini harus diselamatkan dari ambang kehancuran. Kalau tadi dari sisi kanan, sekarang sisi kiri. Ini siapa dulu ini yang mau kondo takon? Mas Anton, Mas Sony, Pak Toto. Silakan. Rahayu Romo. Ya, Rahayu. Melihat kondisi pendidikan kita, saya kira memang miris. Yeah. Masih mengedepankan agama daripada ilmu pengetahuan atau sains. Yeah. Saya kira kemarin sewaktu saya sekolah, tes IQ saya di atas 100. Yeah. Kemungkinan sekarang karena seorang agamis saya kira di bawah 100. Yeah. IQ-nya 87 kayaknya. Ya. Kalau dari angka-angka IQ memang bangsa kita cukup rendah. Untuk perbandingan mungkin kualitas pendidikan kita lebih berkualitas
sekolah di luar negeri aja. Mungkin itu pilihan. Wah, uangnya banyak ini kalau sekolah ke luar negeri ini. Bagaimana pendapat Romo? Terima kasih Mas Anton. Memang ada sebuah kerancuan, ada sebuah sesuatu yang bertolak belakang. Ini pernah kita angkat juga di video lain yang ada dua kutub di dalam dunia pendidikan kita. Cuman sayangnya waktu itu sound kita kan terganggu itu sehingga suaranya kurang jernih gitu. Ya. Kenapa saya katakan ada sesuatu yang saling berlawanan, dua kutub yang berlawanan. Ada karena ilmu pengetahuan ini kan harus menggunakan nalar. Tetapi ya agama ini bersifat dogma. Dogma itu analogis, hanya berdasarkan iman dan dalil. Sementara ilmu pengetahuan harus menggunakan nalar. Lah ini kan rancu gitu loh. Bagaimana murid kita mau maju kalau dalam satu sisi ilmu pengetahuan dia harus berpikir logis, di sisi lain dia dicekoi agama yang analogis. Betul-betul dunia kehancuran di dunia pendidikan kita gitu loh. Yang istilahnya ya kita semua harus mulai tersadarkan, tercerahkan sebelum bangsa ini benar-benar diambang kehancuran. Nah ini Mas Sony yang mau disampaikan. Mas Sony, Pak Toto, Mas siapa? Mas Andri, ada yang ditanyakan. Monggo. Rahayu. Rahayu Pak Toto. Tadi Romo Trimo tadi ngendikan kalau gak meranah ke sekolah swasta. Karena status bersaing ya walaupun nggak etis menyebut sekolah swasta tapi terpaksa menyebut, pokoknya nggak menyebut yayasan apa gitu. Jadi saya baru bisa ngomong ini. Oh iya, ini kebetulan Pak Toto istrinya juga pensiunan kepala sekolah juga, sudah pernah guru juga. Sudah pernah. Ya. Mungkin sedikit banyak juga paham bidangnya pun juga sains. Bukan bidang seperti sosial itu bukan. Silakan Pak Toto. Begini ya. Mau nggak mau antara tadi fokus kita sekolahan pemerintah yang paling bertanggung jawab. Kalau tentang bersaing, saya lihat akhir-akhir ini kurikulumnya apa diganti kayak opo saya nggak tahu karena nggak ada masukan karena istri sudah purna ya. Jadi terus saya terpaksa pernah tanya-tanya gini. Jawabannya garis besarnya memang sekarang itu seolah-olah nggak tegang, sering bahasa kunonya plesir atau refreshing gitu. Jadi sering sering rekreasi lah gitu. Nah, jadi bedanya nyolok antara dulu waktu ibu-ibu kerja mungkin ya masih dinas dengan sekarang akhir-akhir ini banyak kosongnya dan banyak ngelencernya, banyak rekreasinya. Tapi anehnya saya itu sering walaupun nggak disuruh keluarga saya jemput cucu, tapi saya hanya faktor memperhatikan yang jemput sudah ada supaya yang jemput itu tidak begitu tersinggung. Saya gerilya lah Oh iya ya, yang paling vokal kenceng atau nyeruntuli ya guru agama terkait. Satu sekolahan walaupun gurunya 10 yang satu guru agama, secara politisnya sudah semata. Terima kasih. Contohnya tidak ada istilah waktu kosong, diisi terus dengan maaf ya. Jadi ketika ada kekosongan guru lain, itu guru agama masuk. Maaf dulu. Saya tidak bisa menyebutkan, jujur saja, saya itu memang bukan berarti saya orang nggak punya kepercayaan. Saya kental percaya pada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila berketuhanan saya ini. Tapi kalau nggak salah ya Madin itu diisi terus. Nah, jadi nggak ada waktu kosong. Nah, justru anehnya guru umum itu
justru seolah-olah ya mengiyakan, seolah ya nggak mau tahu lah. Nah, yang saya pikir tanggung jawabnya untuk mempertahankan ideologi bagaimana seolah-olah sudah rabun. Terus sebenarnya Romo ya, ini gini. Sebenarnya seperti yang ngendikane Romo tadi, bangsa kita seolah-olah dibodohkan. Sebenarnya tidak bodoh. Cuma lemah bangsa kita itu kurang cermat. Apa ya istilahnya bahasa Jawa, ya apa kita bisa rusak jroning winaroh. Jadi usahakan sudahlah goblok ritek, pokoknya ngerti ke depan bagaimana bangsa kita itu saja. Kosong, tidak ada yang seolah-olah berpikiran kemana ya bangsa kita. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih Pak Toto. Memang itu menjadi apa ya istilahnya, memang benar bangsa kita nggak bodoh kok. Nyatanya kita pernah menguasai dunia kok, tapi bangsa ini dibodohkan. Jadi bodoh dengan dibodohkan kan berbeda ya, sehingga dicekoi dengan agamis-agamis tadi menjadikan bangsa ini menjadi bodoh. Dan anehnya negara diam saja, bahkan ikut mendukung, sehingga apa? Guru agama, banyak guru-guru agama ini cepat diangkat jadi PNS. Dia honorer hanya sekian bulan, sekian tahun, angkat PNS. Sementara ini fakta di lapangan, teman-teman yang guru bahasa daerah ini honorer sampai sekian puluh tahun nggak diangkat-angkat. Padahal misalnya dia seorang sarjana, honorer sampai sekian puluh tahun nggak diangkat-angkat. Ini teman-teman kita banyak seperti itu. Jadi negara sendiri sudah menganaktirikan budaya leluhur kita, sehingga guru yang mengajarkan tentang bahasa daerah itu honorer terlalu lama nggak diangkat. Sementara yang guru agama ini seperti cepat gitu ya. Ini saya memandangnya dari luar karena saya bukan seorang guru, walaupun saya pernah mendapatkan SK dosen. Tapi kalau menurut yang dunia yang ada di dalam guru yang di dunia pendidikan, apakah hal itu benar-benar terjadi seperti itu Bu Rodi sama Bu Nani itu? Karena sekarang itu sejak Menteri Pendidikan itu Pak Nadiem, itu tolak ukurnya dia ada keuangan. Pertama. Yang kedua kalinya mengenai kurikulum. Sekarang itu kurikulum merdeka. Jadi anak itu mencari sendiri. Guru cuman misalnya buka halaman sekian, misalnya matematika. Terus yang ada kaitannya dengan bahasa Indonesia dibuat soal cerita. Terus anak itu tidak diterangkan, suruh mencari sendiri. Nah, setelahnya selesai baru sodorkan pada gurunya. Ya si guru itu tadi kalau misalnya dia pinter, ya bisa menilai apa adanya gitu kan, masing-masing jalannya tidak sama. Tapi kalau yang gurunya tidak patek pinter, ya salah gitu aja gitu loh. Itu juga itu juga menjadi problem tersendiri di dunia pendidikan kita Bu ya, karena saya lihat itu beda menteri pendidikan, ini beda kurikulum. Betul. Sehingga kasihan anak-anak kita dikocok ya, dalam satu sisi dunia diajari agama dan ilmu pengetahuan yang memang bertolak belakang. Agama bersifat anlogis, hanya berdasarkan iman dan dalil. Ilmu pengetahuan berdasarkan sesuatu yang logis. Ini sudah berbenturan. Di sisi lain, dunia pendidikan kita beda, yang jabat Menteri Pendidikan beda kurikulum. Benar-benar lengkap sudah penderitaan dunia pendidikan kita. Termasuk tadi, kalau guru agama honorer sekian ya, itu terus diangkat. Sementara yang guru budaya daerah lama nggak diangkat. Gajinya memprihatinkan. Salah satunya itu kan anggota kita. Anggota kita yang ada di Jember itu pernah honorer itu 16 tahun nggak diangkat-angkat, akhirnya keluar.
Soalnya apa? Gajinya cuman untuk beli sabun aja nggak cukup, Pak. Nggak, waktu itu cerita ke saya gajinya cuma 60.000. Akhirnya sekarang dia bakul jagung. Termasuk anggota kita yang kemarin ikut rekaman, Mas Hendrik itu, yang ikut rekaman itu. Cerita ke saya gajinya berapa? Cuma 300.000 satu bulan. Dia ngajar bahasa daerah, bahasa Jawa. Loh, 300.000 zaman sekarang itu tuh untuk apa gitu. Benar-benar lengkap sudah penderitaan dunia pendidikan kita. Benar-benar hilangnya, kesulitnya mencari sekolah nasionalis di negeri ini. Benar-benar ini bangsa ini diambang kehancuran. Semuanya serba duit saat ini. Walaupun katanya pemerintah pusat itu memiliki program dulu katanya gratis. Tapi semuanya serba duit. Ini yang bicara malah bu guru ini. Ternyata kan banyak kamuflasenya di situ. Banyak mafia pendidikan. Nih. Kalau dulu ya Bu ya, masih di popsi itu loh, hanya narik popsi itu hanya 100 ya. 100 rupiah dulu. Itu beraninya guru narik itu dulu. Tapi sekarang kan hebat sekali. Untuk daftar ulang itu aja 400. Iya. Padahal daftar ulang itu sesuatu yang lucu gitu ya. Iya. Kelas 1 ke kelas 2. Anak sudah sekolah di situ. Daftar ulang SMP. Oh, daftar ulang SMP 400. Dari kelas 1 naik kelas 2. Iya. Kan jelas-jelas sudah murid situ. Lah kok disuruh daftar ulang gitu loh. Ini kan benar-benar parah dunia pendidikan kita. Ini ada yang lagi yang mau disampaikan ini. Nah, sebelum kita tutup ini. Bu Rodi kalau menyampaikan pakai mic biar terdengar. Rahayu. Rahayu. Kalau belum saya sampaikan tentang persaingan ya. Begini, maaf saya walaupun suaminya istri saya guru, tapi jujur saja tentang faktor pekerjaan sangat tidak pernah kompro atau tidak pernah mengatakan tentang tugas. Karena yang saya alami selama masih aktivis dulu ya, istri saya ngajar, saya bukannya kerja memperhatikan anak saya, walaupun di sekolah saya nanti kalau sudah istri pulang saya kerja. Apapun malam pun saya kerja, apa saja saya. Nah, jadi tentang apa itu namanya liku-liku profesi guru itu bukannya nggak sambung, karena perhatian saya sangat peka. Hanya saja saya tanda tanya besar begini, apakah iya ini khususnya ibu mantan bu guru? Justru malah saya nggak tanya istri saya, jujur saja, nggak. Bukannya miskomunikasi, bukan. Memang jarang mengatakan tentang tugasnya masing-masing, jarang. Betulkah dulu kita tentang kembali lagi guru agama ya? Apakah betulkah ibu-ibu yang sudah pengalaman, pernahkah dulu ada aturan guru agama tidak boleh menjabat kepala sekolah? Pertama, tapi sekarang itu banyak yang jadi kepala sekolah. Ini sampai sekarang yang saya tahan, saya harus tanya siapa. Sedangkan saya bukan kepercayaan berlainan dengan istri saya, bukan. Tapi cara berpikirnya saja ke depan sudah lain kok. Dia mungkin bukannya lain tuh berlainan arah dengan saya, tidak. Bukan bidangnya mungkin. Dia saya memang apa itu MIPA dia. Nah, sedangkan saya itu sosial saya digembleng dari ayah saya dinas itu memang digembleng tentang apa itu tata negara, walaupun tidak akademisi tapi aturan bermasyarakat dan bernegara. Terima kasih Pak Toto. Ya, memang saya pernah baca juga itu. Jadi guru agama itu tidak boleh jadi kepala sekolah. Tetapi saat ini banyak sekali pelanggaran guru agama jadi kepala sekolah. Bahkan banyak ada pegawai Depak jadi camat.
justru bersaing untuk menjabat. Nah, ini kan jadi fenomena yang politisnya. Ya, akhirnya kan bangsa ini benar-benar mabuk agama. Penjajahan mengarahnya ke penjajahan ketika orang yang backgroundnya pegawai Depak ya agama menjadi camat. Tentunya kan cara berpikirnya berbeda, pengetahuannya berbeda, karena pengetahuan tentang agama dengan pengetahuan tentang nilai-nilai sosial ketatanegaraan itu juga berbeda gitu loh. Nah, melihat fenomena yang miris seperti ini, bangsa ini benar-benar mabuk agama, kita kesulitan mencari sekolah nasionalis ya. Ini benar-benar ambang kehancuran bangsa ini. Ini kira-kira ini khusus Bu Guru ini. Ya, kira-kira prihatin enggak ini Bu Nani sama Bu Rodi ini melihat bangsa ini? Coba saya benar-benar prihatin melihat situasi yang seperti ini, berangkat dari kurikulum yang berbeda, walaupun saya tidak sepenuhnya melaksanakan, tapi saya penyampaian. Waktu itu mengalami berbagai macam pergantian kurikulum, yang jelas tiap ganti menteri ganti kurikulum. Dulu itu KTSP, KTSP satuan tingkat pendidikan 1 persatu memang. Terus ganti lagi, itu mungkin guru penyampaiannya itu belum belum menguasai penuh. Udah ganti lagi dengan kurikulum 13. Yang kurikulum 13 itu kan seperti jus. Cuma di satu macamnya dikocok, jadi rasanya itu ya campur, tidak merasakan mana rasa jambu, mana rasa mangga, pokoknya campur. Nah, akhirnya di situ lah guru masih belum ibaratkan belum menguasai. Jadi kurikulum yang KTSP belum selesai, datang kurikulum baru. Nah, sesudah itu ganti lagi kurikulum Merdeka yang sekarang saya itu bagaimana ya tidak tahu, karena saya sudah tidak di sekolah. Setahu saya guru itu sekarang disibukkan dengan IT saja. Sibuk dengan laptop, saya itu tahu sendiri. Sehingga anak-anak itu sepertinya masih kurang mendapat perhatian. Karena guru seperti itu harus sibuk dengan laptop, sibuk dengan administrasi. Administrasi lah. Akhirnya anak-anak itu masih kurang, contohnya seperti pelajaran bahasa daerah. Justru yang seperti bahasa daerah itu sepertinya tidak begitu penting. Nah, apa yang dikatakan Pak Toto tadi memang benar. Identik kalau guru kosong misalnya masih sibuk mengerjakan administrasi, itu kadang memang yang ngisi agama memang. Selalu iya. Nah, itu pun tidak hanya kelas kosong. Setiap masuk pelajaran itu menghafalkan doa, pasti itu sudah memakan waktu. Nah, terus pulang juga begitu. Harus berdoa dengan doa agama tadi. Agama tertentu. Minoritas agama lain ya otomatis. Mayoritas. Nah, sekarang pun ada suatu SD. Ini SD yang saya katakan saya tahu sendiri, mau masuk itu kalau secara umum kan senam, itu ndak menghafal doa, doa apa gitu dihafalkan, itu memakan waktu, sehingga anak-anak selain memakan waktu itu juga memenuhi otak si anak, padahal kapasitas otak itu terbatas. Ini Bu, justru yang kesempatan politik masuk yang tajam itu memang di kala usia SD, namanya sekolah dasar. Itu secara usia itu memang masuknya memori tajamnya. Justru itulah monggo lanjut dulu Bu Nani. Dengan adanya kekosongan itu, nah akhirnya itu memang banyak yang mengisi guru agama. Dan berangkat dari tadi aturan kepala sekolah, itu karena lamanya tidak ada pengangkatan, memang nggak boleh. Nah, akhirnya guru yang senior yang sudah layak untuk diangkat kepala sekolah itu kan tidak ada pensiun semua. Akhirnya mengambil guru yang muda, dan guru yang muda itu mungkin sudah tidak ada, akhirnya guru agama diambil. Nah,
dengan berangkat dari guru umum atau agama itu memang beda. Beda juga penyampaiannya atau pengetahuan yang diberikan. Karena kalau dari agama untuk mendidik anak ya terus itu aja menutup arahnya ke apa ya? Pendidikan agama aja. Lain dengan basic yang dari guru umum, otomatis anak ini mau kemana itu programnya banyak sekali. Kalau guru umum, kalau guru agama kan ya monoton itu saja. Jadi anak itu anak didoktrin seperti itu. Ya begini akibatnya anak cuma tahunya itu saja. Terima kasih Bu Nani. Kita tambahi sedikit. Saya orang awam. Untuk pendidikan sekarang bagaimana aturan mainnya gitu. Satu, dana BOS itu harusnya katanya kan untuk fasilitas gitu. Untuk fasilitas dalam arti untuk kebutuhan murid kan gitu. Nah, itu kan sudah membantu harusnya. Nggak usah bayar. Terus dalam buku cetak apapun kan sudah dipenuhi oleh pemerintah dengan dana BOS. Nah, sekarang kita mau mendaftarkan anak itu kok mahal. Nah, ini apa penyebabnya atau gimana, atau pemerintah itu menganjurkan atau gimana ini, atau dari masing-masing daerah punya prinsip sendiri-sendiri. Nah, kalau gitu ya buat apa BOS? Kan gitu. Akhirnya BOS itu akhirnya larinya kan kemana-mana kalau. Nampaknya nih Pak Ki ya, ada semacam mafia dan kapitalisasi dunia pendidikan. Itu kan. Satu itu. Kedua, kita ini anak itu sudah tidak dikasih wawasan untuk ke depan. Yang penting sekarang belajar, ini besok lupa. Ini besok lupa. Karena kapasitas otak itu terbatas. Terlalu banyak dipenuhi dengan hafalan-hafalan doa-doa agama tadi. Anak itu akhirnya pulang tuh sudah tidak dapat ilmu apa-apa. Blank akhirnya. Capek. Kedua, dari pengajar sendiri. Dibatasi, dalam arti batasi yang nasional itu kita mendidik harusnya ini kan, biarkan aja. Kalau kita mendidik tidak boleh punya hak mendidik yang harus dikerasi seperti kita pendidikan taruhlah di Akmil atau itu kan membuat karakter anak kedewasaan atau dari ketangguhannya. Sekarang kan enggak dibebaskan gitu. Terima kasih Pak Giono. Nah, ini memang menjadi keprihatinan kita bersama. Intinya yaitu adalah bangsa ini benar-benar mabuk agama. Nambah silakan. Begini bapak-bapak sama ibu-ibu, yang saya ketahui waktu guru lama yang bukan guru sekarang. Guru lama itu mulai dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 4 itu setiap mau pulang itu 5 menit atau 10 menit sebelum pelajaran itu selesai itu mesti di-drill gitu loh. Perkalian 1 sampai 1 kali 10, besoknya itu sampai anak itu apa. Tapi sekarang kan enggak ya, cucu saya yang jelas ya. 25 kali 3 cari kalkulator gitu loh. Beda kalau dengan yang dulu. Kayak yang dulu 5 kali 5 tambah 4 itu sudah tahu. Di sini sudah tertanam gitu loh. Nah, sekarang seperti itu gitu loh. Terus apalagi di sekolahan itu sekarang yang dari guru negeri itu rata-rata paling banyak 3 ya ndak ya. Paling banyak tuh 3 orang. Yang lainnya sukwan. Nah, sukwan itu kalau ngajar ya kita harus maklum, soalnya gajinya ya sedikit, terus penanganan pada murid juga kurang, yang jelas itu, pengangkatan guru juga tidak ada. Saya rasa itu saja. Terima kasih Bu Rodi. Macam bangun, Rahayu, memang benar-benar. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi dunia pendidikan kita yang benar-benar parah. Sementara masa depan bangsa kita ini ada pada anak-anak kita. Kalau dunia pendidikan kita benar-benar parah ya, sangat dikuasai oleh mafia pendidikan, dikuasai oleh kapitalisasi pendidikan, belum lagi oleh
agama. Memang antara dunia agama dan dunia kapital ini memang saling kerjasama. Di mana ada misionaris, di belakangnya pasti ada kapitalis. Kenapa? Misionaris ini dibiayai oleh kapitalis. Supaya apa? Misionaris ini tadi membuat suatu bangsa ini mabuk agama. Ketika bangsa mabuk agama, kapitalis itu begitu mudah untuk mengeruk kekayaan. Begitu mudah untuk menguasai SDM, begitu mudah untuk menguasai mengeruk sumber daya alam. Ini sudah menjadi catatan sejarah. Bagaimana misionaris agama ajaran Arab, di belakangnya ada kapitalis yang waktu itu kekhalifahan Ottoman. Bagaimana misionaris ya dari dunia Arab juga, tapi beda warna. Di belakangnya ada Britania Raya dari kapitalis. Agamis dan kapitalis bekerja sama. Di mana ada misionaris, di belakangnya pada ada kapitalis untuk menghancurkan suatu bangsa. Dengan cara apa? Misionaris agamis membuat bangsa tadi mabuk agama. Ketika suatu bangsa mabuk agama, kapitalis begitu mudah untuk mengeruk kekayaan, begitu mudah untuk menguasai sumber daya manusianya. Mudah-mudahan obrolan kita tadi mampu menyadarkan diri kita semua, menyadarkan bangsa ini, memberikan pencerahan pada bangsa ini. Walaupun kita taruhlah hanya kelompok kecil dibandingkan bangsa ini yang 270 juta, tapi mudah-mudahan menjadi pemantik kesadaran untuk seluruh bangsa ini. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita, kajian kita tentang sulitnya mencari sekolah nasionalis. Apakah ini ambang kehancuran bangsa kita? Haruskah kita diam melihat kondisi seperti ini? Bangsa kita menuju kehancuran. Jawab di hati nurani para pemirsa semua. Kalau Anda tidak rela bangsa ini hancur, mari bergerak bersama. Saya menjadi teringat tentang cerita eyang saya. Saya katakan cerita karena eyang saya meninggal itu bapak saya masih kelas 2 SR. Jadi saya masih di Awang-Wung. Eyang saya ini guru SGB. Karena pada waktu itu orang terdidik, terpelajar di bangsa kita ini minim, akhirnya kena wamil, wajib militer. Karena eyang saya backgroundnya guru, terus kena wamil yang padahal militer itu kan alat perang. Militer hanya bicaranya apa? Kalau nggak membunuh dibunuh. Itu militer. Akhirnya apa? Eyang saya gugur pada waktu menjalankan tugas negara menumpas pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera Barat. Sehingga sangat rancu sekali ketika syarat masuk di TNI Polri ini harus hafal kitab suci, itu sangat tidak masuk akal. Wong TNI Polri itu hukumnya kalau nggak dibunuh, kalau itu harus membela negara. Kalau nggak membunuh dibunuh. Apakah ketika seorang tentara mau maju perang harus berdoa? Nggak relevansi gitu loh. Seharusnya apa? Tentara ya diajari bagaimana tentang bela diri, tentang persenjataan, ya, keberanian, gitu. Nggak cukup berdoa. Orang berdoa saja, nggak mungkin musuhnya mati sendiri. Dengan berdoa nggak mungkin rezeki itu datang dengan langit kalau nggak mau bekerja. Karena itu pemirsa, tinggal tunggu lagi, kita nanti akan bahas dengan tema lain. Apa relevansinya hafal kitab suci di sekolah kejuruan? Karena kan seperti yang Pak Gino bilang tadi, Akmil, ini kan sekolah kejuruan itu sebenarnya. Apa relevansinya? Apakah dengan kitab suci terus berdoa musuh-musuh kita mati sendiri gitu ya? Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita. Sulitnya mencari sekolah nasionalis.
Ini merupakan ambang gancuran bangsa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana ada salah kata, ada tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Nah, sebelum kita tutup, nanti akan ditutup tembang oleh Bu Rodi. Silakan Bu Rodi. Tentang gula banjir. Nggih, monggo. Niki wonten kaitane kalian pendidikan. Nggih, monggo. Rasa madu yektine was manis manis arom semunengu jiwa jinondralir babin dane Saraswati tumurun hanawar kan kang wangi marak sarvingra repo duh papa guru mugi-mugi tumi ngalo merengka ula kang nedengna dang prihatin antu pangayoman sampun Bapak rahayu. Matur rahayu.